Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kita boleh bertemu, kita boleh berjumpa dalam ibadah online di pagi hari ini. Mari dengan segenap hati kita boleh datang kepada Tuhan. Kita bawa seluruh persembahan kita mau berikan hidup kita seluruhnya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar hati kita menjadi persembahan kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari satukan hati kita dan kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan di dalam hidup kami sampai dengan pagi ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami datang Tuhan. Kami atur persembahan kami di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Raja segala Raja dan Tuhan atas hidup kami. Ini hidup kami Bapa, ini keluarga kami. Kami bawa kepadamu Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Biar hati kita, seluruh kehidupan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Biar dengan mulut kita pagi hari ini kita boleh menyanyikan segala pujian bagi Dia. Kita nyanyikan segala syukur hanya bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan bagi-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan kepadamu Allah kami yang hebat, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang luar biasa. Mari bersama. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau
hebat, nyatakan sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dimanapun kita berada saat ini, mari angkat hatimu, mari bawa seluruh kehidupanmu untuk memuji dan menyembah Dia. Biar ibadah kita pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan kepadanya. Kita bawa segala pujian kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian karena Allah kita yang baik. Kita nyanyikan pujian karena Dia Allah yang patut untuk dipuji dan ditinggikan. Segala kemuliaan
Allah kami yang luar biasa. Dan biar pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau disukakan dengan ibadah kami pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari umat Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita berikan sorak-sorai pujian bagi Allah kita. Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Dan Dia patut untuk kita puji. Mari kita tinggikan Allah kita lebih lagi. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita tinggikan Dia. Glory bagi namamu Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Satukan. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kami serukan bagi-Mu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Allah kita. Biar segala pujian kita bagi Dia. Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk mau dilaut oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam seluruh kehidupan kita, dan kita melakukannya. Tuhan, ini kami semua umat-Mu Tuhan.
Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami Tuhan, untuk dengarkan firman-Mu. Karena Engkau Tuhan ada di setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar bagi kami Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Keajaiban-Mu Tuhan ada bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Nyatakan mujizat-Mu bagi kami. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Haleluya, glory bagi bersyukur kepada-Mu kesempatan pagi hari ini Tuhan Allah kami yang luar biasa.
Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau menyatakan kebaikan bagi kami. Sampai dengan minggu yang ketiga ini Tuhan, di bulan Maret ini, Tuhan telah menolong kami. Bahkan kami percaya Tuhan, 80 hari kami di tahun ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau terus bekerja dengan dahsyat bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, teruslah Engkau berperkara bagi kami. Nyatakan kebaikan-Mu. Dan buat kami Tuhan terus mengalami keindahan Tuhan. Dan dalam segala sesuatu kami belajar menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan, melangkah dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Kami tahu kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan hari ini kami dengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami sekalian. Sampaikan kehendak-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi saudara jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan ini dimanapun Bapak Ibu berada, yang ada di rumah tentu saudara menikmati suasana rumah, atau mungkin saudara yang sedang ada dalam perjalanan sambil saudara sekalian bepergian. Saya percaya saudara pun tetap ditolong Tuhan dan saudara mengalami pertolongan Tuhan sampai dengan hari ini. Kita juga percaya pada hari ini saudara sekalian, di minggu yang ketiga ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan baik kepada kita. Masih menyambung saudara sekalian tentang tema kita pada bulan ini adalah melangkah dalam penyerahan bagi dalam Tuhan. Mulai dari perencanaan saudara sekalian ya, merencanakan bersama dengan Tuhan, kemudian mengikuti pimpinan Tuhan. Itu adalah konsep saudara-saudara sekalian tentang melangkah dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, di minggu yang ketiga ini saudara sekalian, hal yang menarik yang perlu kita pelajari juga adalah dalam konteks menyerahkan diri kepada Tuhan atau melangkah dalam penyerahan diri kepada Tuhan, kita harus belajar untuk terus saudara sekalian mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Nah, mari kita membaca Alkitab Bapak Ibu, Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Satu ayat dari firman ini kita renungkan bersama-sama apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan bagi kita bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-6, ayat 33, firman Allah berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saya ulang sekali lagi, Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan saudara sekalian ketika kita belajar melangkah dalam penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita mengutamakan Tuhan. Yang kita perbuat adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal ataupun semuanya itu akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu, ini menjadi penting kita renungkan karena dalam poin ini saudara-saudara sekalian perlu kita mengerti dengan baik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada sesuatu yang kita lakukan saudara sekalian di sana sebagai prinsip-prinsip untuk mengutamakan Tuhan. Biasanya kita kalau orang saudara sekalian mengutamakan Tuhan, maka mereka menomorsatukan Tuhan. Jadi Tuhan di tempat yang pertama. Tuhan saudara sekalian di tempat yang utama, artinya mengutamakan Tuhan. Yang lain belakangan saudara-saudara sekalian ya. Ini menjadi tantangan memang. Saya rasa Bapak dan Ibu ini menjadi pergumulan kita semua ya. Mengutamakan Tuhan, Tuhan di tempat yang pertama, Tuhan di tempat yang utama, lalu saudara sekalian tidak ada yang bisa menggantikan Dia. Maka saya percaya ketika kita menomorsatukan Tuhan, dan kedua kita akan lakukan adalah memprioritaskan Tuhan. Tuhan di tempat yang paling prioritas. Ya, Bapak Ibu kalau misalkan pergi ke tempat-tempat saudara-saudara sekalian, layanan-layanan yang ada seperti di bank atau misalkan seperti di kantor-kantor atau misalkan di airport misalkan, ada yang namanya saudara-saudara sekalian tempat yang disebut dengan priority ya. Misalkan tempat duduk yang priority. Berarti siapa yang akan didudukkan di situ? Orang-orang yang prioritas saudara ya. Tidak mungkin di sana masuk orang sembarangan saudara sekalian. Artinya itu didahulukan.
Sama ketika kita memprioritaskan Tuhan, sama Tuhan di tempat yang pertama. Makanya kita jadikan Tuhan itu di tempat yang pertama dan utama. Karena itu ketika kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, melangkah dalam penyerahan diri, utamakan Tuhan, ya. Artinya, mari selalu saudara-saudara sekalian kiblatnya itu kepada Tuhan. Dan menurut saya inilah yang perlu kita lakukan. Itulah sebabnya Injil Matius berkata, saudara-saudara sekalian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu kalau membaca pasal 6 ini, khususnya mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan 34, itu bicara tentang hal kekhawatiran. Jadi kalau bicara tentang hal kekhawatiran, sebenarnya di dalam kekhawatiran, saudara sekalian, harusnya orang-orang percaya juga mengutamakan Tuhan. Berarti apa? Nomor satu dalam hidup ini adalah Tuhan. Saya sangat berharap dan sangat mendorong kita bersama-sama melakukan ini dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita mengerjakannya? Bagaimana kita memulainya? Orang bisa berkonsep sudah sekalian menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan di tempat pertama dan utama. Orang boleh punya konsep. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita mengerjakannya? Bagaimana realisasinya dalam kehidupan kita? Menurut saya tidak cukup hanya di dalam omongan kalimat yang keluar dari mulut kita, tetapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu ada 3 hal sederhana yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berusaha melakukan kehendaknya. Berusaha melakukan kehendaknya. Ayat 33 berkata, saudara sekalian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Garis bawahi kata kalimat saudara sekalian, tetapi carilah dahulu. Carilah, saudara, sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Atau sesuatu yang kita kerjakan. Carilah, namanya mencari saudara sekalian, ada upaya di sana. Ada usaha. Orang yang mencari saudara sekalian tidak mungkin duduk-duduk diam-diam saja. Orang yang mencari saudara sekalian tidak mungkin hanya duduk kemudian berangan-angan. Atau misalkan terpelongo saudara ya. Ya kecuali ada berkata, enggak Pak Pendeta, saya juga bisa mencari. Saya memang duduk mencari, tapi saya mencarinya oleh internet, HP, kemudian segala macam. Ya, itu kalau dunia internet. Tapi kalau orang mencari juga, misalkan saudara mencari alamat, oh Pak Pendeta sekarang mah cari alamat, tinggal bikin aja pakai GPS, dapat Pak Pendeta. Saudara, dalam konteks Matius 6:33 ini, mencari itu ada satu upaya. Teks terjemahan yang dipakai dalam bahasa Yunani, saudara sekalian, itu jeteo. Ya, jeteo itu apa? Mengusahakan. Jadi ada tindakan, ada yang dilakukan. Artinya apa? Mengusahakan, mengupayakan. Jadi ada semacam usaha keras. Namanya berusaha melakukan kehendaknya, saudara sekalian. Ada usaha keras. Dengarkan dengan baik. Orang Kristen tidak akan mungkin menjadi pelaku firman Tuhan kalau tidak mengusahakan. Dengarkan dengan baik. Warga gereja tidak bisa melakukan firman Tuhan kalau tidak mengusahakan. Berhenti bermimpi menjadi pelaku firman kalau saudara dan saya hanya berangan-angan, tidak melakukan, tidak bertindak. Maka saya ingin berkata kepada kita, bagaimana mengutamakan Tuhan dalam segala hal? Yang pertama, berusaha melakukan kehendaknya. Berusaha melakukan kehendaknya. Ada usaha keras, ada tenaga yang keluar, ada waktu yang dikeluarkan, ada juga pengorbanan yang dilakukan. Semua-muanya dikerjakan di sana. Bapak Ibu, itulah sebabnya menjadi orang Kristen. Tidak ada saudara sekalian orang Kristen yang hanya duduk-duduk, kemudian cuman kongko-kongko, lalu ngomong sana, ngomong sini tanpa berbuat. Tidak ada, saudara. Saya berdoa hari ini kita sadar betul, berusaha melakukan kehendaknya. Ada hal yang kita lakukan sebagai tindakan nyata. Sama seperti Yusuf, saudara sekalian ya. Yusuf ketika membaca, saudara sekalian, ketika dia berada di Mesir, saudara sekalian, pada pasal 40 kitab Kejadian dan pasal 41 kitab Kejadian itu, dia ketika dia tahu sudah diserahkan kepadanya tanggung jawab besar oleh Raja Mesir yang bernama Firaun,
karena dia bisa menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Firaun berkata begini, mungkinkah kita mendapatkan orang yang penuh roh seperti ini? Sekarang aku angkat menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hanya tahta ini kelebihanku, dan sekarang ku beri kepadamu tugas tanggung jawab. Saudara tahu apa terjadi? Yusuf mengerjakan dengan sangat luar biasa. Dia mengerjakan, mengupayakan dengan sekuat tenaga. Bayangkan saudara-saudara sekalian, 7 tahun masa panen raya dan 7 tahun masa saudara-saudara sekalian kesusahan besar, ataupun 7 tahun masa saudara sekalian panen yang gagal saudara-saudara, itu harus dilakukan oleh Yusuf upaya. Supaya apa? Supaya bisa melipat gandakan 2 kali lipat hasil pada masa panen raya, sehingga ketika nanti tiba masa paceklik, masa kesusahan yang luar biasa itu, maka Mesir akan tertolong, saudara. Model itu adalah orang yang berusaha dengan sekuat tenaga. Pertanyaan saya sederhana, sudahkah kita mengusahakan berusaha dengan sekuat tenaga melakukan kehendak? Bapak dan Ibu, saya ingin mendorong kita bersama-sama mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dilakukan dengan apa? Berusaha melakukan kehendak Tuhan. Saya berharap saudara sekalian bagian ini menolong kita bersama-sama. Yang kedua saudara sekalian, kalau kita melihat Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 24, maka firman Tuhan berkata begini. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kalau misalkan sambung pasal 32 Bapak dan Ibu, Bilangan ya, Bilangan 32 ayatnya yang ke-12, maka di sana dikatakan begini, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua saudara sekalian, bekerja sesuai perintah Tuhan. Kalau tadi saudara sekalian mengusahakan ataupun berusaha melakukan kehendaknya, sekarang bekerja. Jadi ini bukan lagi sekadar usaha, tapi sudah ada pada apa? Pada jalur yang ditetapkan Tuhan. Makanya ada koridor yang ditetapkan Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap bahwa ini akan menolong kita untuk mengerti dengan baik saudara sekalian. Ini yang disebut dengan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Bekerja sesuai perintah Tuhan. Tadi sudah kita baca, Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua saudara sekalian jelas kalau kita baca Bilangan 14 tadi, ayatnya yang ke-24 jelas firman Tuhan berkata apa? Tetapi Kaleb hambaku karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Wah, luar biasa Bapak dan Ibu. Kira-kira pertanyaannya adalah, untuk Kaleb dan Yosua ada peluang nggak untuk sama seperti 10 pengintai lainnya? Pasti ada. Kira-kira ada ruang gerak untuk berkata, udahlah sama saja kita dengan 10 pengintai yang lainnya. Kita ngomong aja kepada Musa bahwa negeri itu memang susah dijangkau, negeri itu banyak hambatannya, negeri itu banyak tantangannya. Punya peluang nggak? Punya saudara. Tapi yang menarik adalah Yosua dan Kaleb atau Kaleb dan Yosua tidak melakukan itu. Maka yang menarik disebutkan saudara sekalian, ia mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi orang mengutamakan Tuhan saudara sekalian, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Meski ada peluang yang bisa dilakukan saudara sekalian untuk mengelak atau mencari alasan, tapi Kaleb dan Yosua tidak mengerjakan itu. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam hidup ini terlalu banyak kita membuat alasan? A, B, C. Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Lalu sehingga saudara-saudara kita merasa bahwa, waduh, terlalu banyak persoalannya, terlalu banyak hambatannya, terlalu banyak rintangannya. Aduh, terlalu banyak dipikirkan, aduh, terlalu ribet Pak. Apakah kira-kira kita seperti itu saudara sekalian? Dengarkan kalimat ini, Alkitab katakan apa?
karena hambaku Kaleb lain jiwanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Saya percaya Bapak dan Ibu, orang yang bekerja sesuai dengan perintah Tuhan memang gak mudah, gak gampang. Dibutuhkan yang namanya apa? Roh yang rela diajar. Dibutuhkan juga apa? Dibutuhkan apa yang disebutkan dengan saudara sekalian, bagaimana kita kemudian rela untuk mengerjakannya. Karena saudara tahu, mengerjakan perintah Tuhan itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak seperti membalik tangan. Ya, makanya kalau ada di antara Bapak dan Ibu anggapan bahwa mengerjakan perintah Tuhan itu gampang, mudah, biasa saja, itu sudah keseharian kita. Dengan kata lain, saudara sekalian, kita merasa bahwa sudah bisa, dengarkan dengan baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan perintah Tuhan kalau bukan karena Roh yang memberikan kekuatan pada mereka. Tak satu pun manusia di dunia ini, apakah dia pendeta, apakah dia jemaat, apakah dia penginjil, apakah dia gembala, apakah dia rohaniwan, apakah dia teolog, tak satu yang bisa mengerjakannya kalau bukan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Artinya apa? Kalau kita mau mengutamakan Tuhan dalam segala hal, maka poin ini perlu menjadi perenungan kita bersama-sama. Makanya kita berkata apa? Tuhan, kekuatanku tidak seberapa untuk melakukan firman-Mu. Kekuatanku tidak seberapa mengerjakan perintah-Mu. Tapi saya percaya Roh-Mu yang kudus, itulah yang memampukan aku untuk mengerjakan dari waktu ke waktu. Sudah tahu? Kalau itu yang terjadi, maka dalam hidup kita percaya Tuhan akan terus mengerjakan. Dan disitulah letaknya kita baru bisa mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Meski ada peluang, meski ada celah, tetapi saudara-saudara sekalian, kita menutup celah dan peluang itu. Karena kita tahu apa? Yang terbaik bagi kita adalah mengutamakan Tuhan. Dan saya berharap itu menjadi pedoman dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kalau kita membaca kitab Yosua, Bapak Ibu, kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8, maka firman Allah berkata begini, Yosua 1 ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Menarik, saudara lihat. Alkitab katakan apa? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya apa? Ini harus menjadi menu pembicaraan. Ya. Ini harus menjadi apa? Menu yang namanya celotehan kita ya. Atau ini menjadi apa? Menu perbincangan kita, dialog kita. Nah, hari ini terlalu banyak orang menu pembicaraannya, saudara sekalian, sudah berbeda-beda ya. Ya, cerita macam-macam saudara sekalian. Tapi Alkitab katakan apa? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Lalu renungkan siang dan malam. Wah, luar biasa. Itu kata siang dan malam Bapak Ibu, itu harus diterjemahkan 1 kali 24 jam. Berarti kita terus merenungkannya. Luar biasa. Lalu dikatakan apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga, saudara sekalian, supaya kita bisa mengutamakan Tuhan dalam segala hal, ini yang perlu kita lakukan. Ya. Jadikan firman Tuhan sebagai koridor bagi kita di dalam hidup ini. Artinya apa? Saudara tidak bisa lari dari firman. Sama seperti pesan Tuhan kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti apa? Kita ada pada koridor itu. Sebenarnya Tuhan telah memberikan kepada kita, saudara sekalian, sebuah peta jalan yang sangat lurus, saudara sekalian, yaitu firman. Ibaratnya saudara sekalian seperti GPS, saudara sekalian, Tuhan sudah berikan kita GPS. GPS yang diberikan Tuhan kepada kita itu GPS yang luar biasa.
Bukan GPS seperti yang ada di handphone saudara atau di gadget saudara yang hanya mengantar kita dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi GPS yang daripada Tuhan adalah GPS surgawi, saudara-saudara sekalian, itu menghantar kita dari dunia fana ke dunia kekal. Maka inilah poinnya. Poinnya adalah bahwa kalau kita ingin mengutamakan Tuhan, pahami firman Tuhan, jadikan firman Tuhan, itulah yang menjadi koridor bagi kehidupan kita bersama-sama. Makanya saudara sekalian, kita harus membuat ini sebagai peta jalan kehidupan kita. Saudara bangun pagi harus belajar firman Tuhan. Dalam tiap hari yang kau belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kita tidak hanya pintar berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu nyanyian saudara sekalian, harusnya terpatri dalam diri kita. Dan itu harus menjadi pedoman yang nyata dalam hidup kita bersama-sama. Kalau itu yang terjadi, menurut saya inilah yang membuat kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Berarti apa? Kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Jadikan firman Tuhan menjadi rule of the game dalam kehidupanmu. Ya. Maka ketika itu terjadi, yakinlah hidupmu akan dibawa kepada kebaikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita dan membawa kita dekat kepadanya, dan terus Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam seluruh kehidupan kita. Lakukan yang terbaik, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Amin untuk firman Tuhan. Katakan pujian di depan Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Kita percaya bahwa itulah yang menjadi tujuan utama kita. Dan Tuhan kerjakan itu dalam seluruh keberadaan kita. Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Katakan pujiannya bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lagi katakan depan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Lagi katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau
cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau cinta Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami mau cinta Engkau lebih dari segala-galanya. Kami mau cinta-Mu Tuhan lebih dari segala-galanya. Mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu. Haleluya. Sudah jemaat Tuhan, biar ini menjadi pedoman bagi kita bersama-sama. Ketika kita semua bersama belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Yang pertama, berusahalah melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, biar kita bekerja sesuai dengan perintah-Nya. Dan yang ketiga, pahamilah bahwa firman Tuhan adalah koridor yang harus kita kerjakan. Tuhan telah memberikan peta jalan kepada kita. Maka itu akan membawa kita menjadi pribadi yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Jika dan saudara sekalian pada saat hari ini rindu mengalami lawatan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, yang di rumah silakan angkat tanganmu kepada Tuhan dan kau katakan, Tuhan mampukan aku untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dan biar itu terjadi pada kita bersama-sama. Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu pada saat pagi jelang siang hari ini, karena kami rindu lawatan Tuhan ada pada kami, kuasa Tuhan ada pada kami. Engkau menopang kami, Engkau memberkati kami. Bahkan Engkau melawat kami Tuhan, supaya kami belajar mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Firman-Mu berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini cara kami mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya. Roh Kudus, biar Engkau terus menjamah kami, bahkan juga menolong kami, serta memberikan kekuatan kepada kami. Kapanpun dan dimanapun kami berada Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, dan kami diberi kekuatan yang daripada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengikuti Tuhan setia seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus, berkati seluruh kami dan jemaat-Mu, dan buat kami menjadi pribadi yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar kita boleh melakukan firman Tuhan dan kita boleh menjadi kesenangan Tuhan karena kita melakukannya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan, pekerjaan, dan dalam segala hal yang Bapak kerjakan. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk semua teman-teman yang sudah melayani di studio maupun di arsal virtual, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk semua jemaat Tuhan yang sudah hadir dan sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk hari Selasa nanti. Ada faith.com atau Komsel akan dilakukan lewat via Zoom, dan link akan dibagikan nanti di hari Selasa. Kita mulai jam 8 malam, dan juga ibadah raya Sabtu jam 6:30 malam, dan di hari Minggu kita mulai dengan ibadah sekolah Minggu jam 8:30. Mari kita bawa anak-anak untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah sekolah Minggu ini. Dan juga di jam 10 pagi ada ibadah raya pertama, dan di jam 5 sore ada ibadah raya kedua. Mari kita semua boleh mengambil bagian di dalamnya, dan biar kita semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh memberikannya lewat nomor rekening yang telah tersedia. Dan mari kita mendukung pekerjaan Tuhan ini boleh semakin memberkati banyak umat Tuhan dimanapun berada, dengan kita like, comment, share, dan juga subscribe
subscribe YouTube channelnya GB Taman Anggrek, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar kita boleh mendapatkan notifikasi dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan juga follow Instagramnya GB Taman Anggrek biar pelayanan ini boleh terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil bagian di dalam setiap ibadah-ibadah ini untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Syukur dan menaikkan kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi jelang siang hari ini, anugerah besar bagi kami. Kami memuji keajaiban Tuhan karena Engkau hadir dalam seluruh kehidupan kami. Engkau hadir dalam seluruh ruang dalam kehidupan kami, termasuk di rumah kami masing-masing, bahkan juga di tempat di mana kami sekarang berada. Tuhan hadir bagi kami. Terima kasih, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, dan Engkau diagungkan selama-lamanya. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada hari ini Tuhan, meskipun secara live streaming di rumah masing-masing, mengikuti dengan YouTube channel GB Taman Anggrek atau juga Instagram GB Taman Anggrek, kami percaya Tuhan memberkati kami. Engkau melewati bahkan juga melebihi batas-batas yang bisa kami duga. Karena Engkau tidak hanya hadir dalam satu ruang di mana ada orang berkumpul, tetapi Engkau hadir di segala tempat. Roh-Mu tercurah bagi kami, dan Engkau mengerjakan perkara besar. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu nyata atas kami bersama-sama. Memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu, memberkati Pak Yonatan Agus dalam seluruh kehidupannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kebaikan-Mu dalam seluruh keberadaan mereka. Juga memberkati Tuhan anak-anak Tuhan yang lain yang sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan, khususnya Oma Siatni kami serahkan dalam tangan Tuhan. Saudari Ana diberkati oleh Tuhan, hidup mereka dan juga keseharian mereka diberkati Tuhan. Saudara Andi Sembiring Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kasih kesetiaan-Mu nyata, lawatan-Mu ada. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Avalinda Wanggai dari Papua, diberkati Tuhan. Berkat-Mu tercurah baginya, lawatan-Mu ada, kuasa-Mu ada, dan Engkau menolong, menopang dalam segala hal. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan memelihara. Oma Ismail dari Semarang diberkati oleh Tuhan. Dalam masa tua tetap diberikan sukacita, bahkan juga kekuatan daripada Tuhan. Engkau yang melawat keluarga dia di Banjarnahor diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan, bahkan juga keluarga yang setia kepada Tuhan. Dimanapun mereka berada, apa pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Ibu Ros kami serahkan dalam tangan-Mu, kasih kemurahan-Mu nyata, dan Engkau melawat dengan luar biasa. Memberkati Tuhan semuanya satu persatu tanpa terkecuali. Demikian juga memberkati Ibu Gembala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih kemurahan-Mu Tuhan nyata dan lawatan-Mu yang spesial itu ada. Kami juga berdoa untuk Taslim sekeluarga, bahkan juga Oma Siulan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berharap padamu. Kami berdoa untuk Daniel Fernando diberkati oleh Tuhan. Dimanapun berada disertai oleh Tuhan. Bahkan kami percaya masa depannya ada dalam tangan-Mu. Memberkati keluarga Pak Pendis, keluarga di Semarang, diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, kehidupan mereka, diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Dan kami tahu Engkau yang terus bekerja. Jeffrey Raja yang ada di Kupang, diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kami percaya masa depannya dalam tangan-Mu. Keluarga Pak Edi Manurung, diberkati Tuhan.
belas kasihan-Mu turun bagi mereka. Memberkati keluarga ini, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, bahkan juga segala-galanya. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang menolong, dan Engkau yang terus hadir dalam seluruh kehidupan mereka. Memberkati tim Aser Tuhan, Saudari Ika, bahkan juga Nita, diberkati Tuhan. Kasih kesetiaan-Mu ada pada mereka dan melawat mereka. Memberkati Ulin, memberkati Adit, memberkati Zepnes, memberkati Jack. Kami percaya kuasa-Mu menopang kami, memberkati kami, mengurapi kami, menjadi pelayan-Mu. Demikian juga Keisha dan Dewi diberkati Tuhan. Hamba-Mu sendiri diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat yang bergabung dari mana-mana diberkati Tuhan. Dari Jakarta, luar Jakarta Tuhan, bahkan Sumatera, bahkan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, bahkan Papua, bahkan yang lain-lain. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir bagi mereka. Berkati bangsa kami Tuhan dalam masa-masa pemulihan, biar kiranya cepat segera berlalu dari pandemi. Termasuk juga kota kami, kota Jakarta, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami. Bagi-Mu hormat sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau yang menopang memberkati kami. Pada akhirnya kami rindu menerima berkat Tuhan, dan biarlah itu tercurah bagi kami semua. Sidang jemaat Tuhan dimanapun kau berada pada hari ini, mari angkat tanganmu dua-dua, terima berkat Tuhan dan bawa dalam kehidupanmu. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupanmu. Diberkati dalam keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati masa depanmu, diberkati hidupmu. Apa yang kau buat diberkati Tuhan. Tuhan menepati janjinya mengangkatmu tinggi dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan terus berjaga dalam seluruh kehidupanmu. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus, menyertai kita bersama-sama. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya. Amin.